Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Elda Rahayu. Saya dari kelas C pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4. NIM saya 311910163. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penjelasan tentang kurikulum dan buku teks. Apa sih itu kurikulum? Nah, sebelum kita lebih lanjut, pertama saya akan membahas tentang kurikulum terlebih dahulu, dan nanti setelah membahas kurikulum, setelah selesai, kita akan membahas tentang buku teks. Kita akan membahasnya satu persatu. Ya, sekarang kita membahas tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu asal-usulnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir, yang artinya pelari, dan kauter, yang berarti tempat berpacu. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Crow and Crow, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Seperti saya saat ini, saya sedang berkuliah di IKIP PGRI Pontianak. Apa tujuan saya kuliah di IKIP PGRI Pontianak? Selain untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, saya juga berniat untuk mendapatkan gelar. Apa gelar? Gelar apa? Gelarnya adalah gelar SPD. Apa itu SPD? SPD adalah kepanjangan dari Sarjana Pendidikan. Dan saya juga selama menempuh pendidikan akan mendapatkan ijazah. Dan ijazah itu adalah bukti sebagai bahwa saya pernah bersekolah atau berkuliah di tempat tersebut. Dan kedua, di sini menurut Hollis L, kurikulum itu adalah seluruh pengalaman siswa di bawah bimbingan guru. Nah, jadi selama belajar, siswa itu dibimbing oleh gurunya, hingga ketika siswa tidak mengerti, maka guru tersebut akan membimbing bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut atau bagaimana jalannya agar masalah tersebut bisa selesai. Nah, setelah kita tahu arti kurikulum, kita akan membahas apa sih fungsi kurikulum itu? Nah, di sini sebenarnya ada banyak macam fungsi kurikulum, namun saya hanya mengambil dua di sini fungsinya. Yang pertama yaitu kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, di sini kurikulum bertugas sebagai pembimbing. Nah, bagaimana kurikulum bisa bertugas sebagai pembimbing? Nah, melalui guru. Dengan adanya guru, maka guru akan membuat bagaimana caranya agar siswa tersebut, misalnya siswa tersebut pemalu. Nah, guru itu akan mencari solusi bagaimana anak itu supaya tidak pemalu dan supaya anak itu mudah bergaul baik dengan teman-temannya maupun di kalangan luar masyarakat misalnya. Kemudian yang kedua, ada kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup berintegrasi dengan masyarakat. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kurikulum itu menekankan agar setiap siswa atau siswi mampu berintegrasi atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian di sini ada konsep implementasi kurikulum pada tahun 50-an. Nah, ternyata kurikulum ini sudah lama. Yaitu pada tahun 50-an, kurikulum lebih dikenal sebagai rencana pelajaran terurai. Pada tahun 1952, tujuannya adalah membentuk manusia yang susila
dan cakap, dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat tanah air. Nah, kemudian di sini ada KTSP. Ya, ada yang belum tahu KTSP. Di sini saya akan jelaskan KTSP itu apa sih? Nah, KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di sini ada 4 macam komponen KTSP, yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, ada struktur dan muatan kurikulum. Biasanya itu berisi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Nah, saya pas waktu SMP pernah mempelajari mata pelajaran yaitu muatan lokal atau biasa disingkat MULOK. Nah, di situ saya belajar tentang bagaimana sih cara peternakan ikan mas. Nah, apakah ikan mas itu bisa hidup bertahan lama dan bagaimana caranya bernapas. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kalender pendidikan. Nah, apa sih kalender pendidikan? Apakah kalender pendidikan itu berbeda dari yang lain? Nah, kalender pendidikan ini sebenarnya istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk pada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kemudian yang terakhir ada lampiran-lampiran, yaitu seperti poin yang ketiga tadi, program tahunan seperti penerimaan peserta didik, pengumuman kelulusan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang penjelasan kurikulum telah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke buku teks. Apa itu buku teks? Buku teks merupakan media pembelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk tujuan instruksional. Ya. Sekarang jenis-jenis buku. Sebenarnya buku itu ada banyak macam, tapi kalau dalam bidang maksud saya dalam bahasa Indonesia itu seperti mata kuliah morfologi, sintaksis, ada juga yang menyimak, membaca, dan sebagainya. Kemudian ada kriteria buku. Nah, bukan hanya saat kita membeli jodoh kita harus menetapkan kriteria, tapi buku juga memiliki kriteria. Apa itu kriteria buku? Di sini ada 5 kriteria. Yang pertama itu harus menarik. Nah, kenapa buku harus memiliki kriteria menarik? Agar pembaca meminati buku tersebut. Dan kedua adalah memotivasi. Nah, yang ketiga, ilustrasi. Bagaimana ilustrasinya? Apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, seperti halnya gambar kartun yang lucu. Nah, itu akan menarik pembaca untuk membaca buku tersebut. Kemudian yang keempat, metode. Cara yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada murid saat mengajar. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini kita menelaah atau mengkoreksi lagi isi buku tersebut. Nah, demikian penjelasan saya tentang kurikulum dan buku teks. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.